lalu ziarah kubur dengan keluarga atau guru-guru maka ia meninggal mau faedah dengan si hidup, kita pun si hidup mau faedah dengan si mati. Karena apa? Dengan memberikan sesuatu hadiah pada kalimat thayyibah, maka mendapatkan pahala. Jadi dapat pahala berarti pada saling memberikan. Karena prinsip di dalam agama Islam, apabila memberi pasti Allah memberi. Kemudian Allah akan merasa malu dia dengan memberi apabila kita sebagai pajak si fakir miskinnya memberi. Sementara Allah Maha Kaya. Karena prinsip apapun baik dalam bentuk material ataupun spiritual mereka. Jadi ada istilah apa? Agama spiritual, kemudian para supranatural, supranatural. Dalam spiritual ini berkaitan ke masalah ketuhanan spiritual. Namun supranatural berkaitan ke masalah kesaktian dan supranatural. Namun supranatural adalah berkaitan ke kemanusiaan, berkaitan ke kemanusiaan. Jadi apabila terberbeda spiritual, Allah pun akan memberi spiritual. Namun terberbeda material berarti Allah akan memberikan material. Masih belum. Allah akan merasa malu. Jaminan kita sebagai pajak si fakir miskin ini memberi. Allah kan Maha Kaya. Sekarang dia lebih imbangi si pemberian. Paling tidak pemberian itu terhadap kita istiwa berbagi kepada sesama menjadi makhluk. Rasulullah SAW mengajarkan hal ini adalah untuk ditiru oleh para sahabat sampai kepada kita. Ada cara daripada Rasulullah SAW. Jadi apa bau gunanya untuk membantu si meninggal dunia ini? Apa si mampu dan gunanya untuk membantu? Tentu apabila sekedar tata kurma bermanfaat, tentu hal lain pun akan bernilai sesuai dengan ukuran beliau. Misalnya pelapa kurma besar berhenti dalam pelapa kedebok, pelapa putih atau lulur putih, kan mulai angin basah. Jadi ini adalah khususnya dari Rasulullah. Lagu ia merupakan taklim, karena ia merupakan suatu pelajaran. Apabila Rasulullah melakukan, kita sebagai umatnya tentu harus lebih giat untuk melakukan terhadap sesama, lebih-lebih keluarga si meninggal dunia, untuk membantu dia setelah meninggal dunia. Karena bantuan dan pertolongan setelah meninggal dunia ini sangat cinta kebutuhannya berbeda ketika waktu masih hidup. Kemungkinan waktu masih hidup jadi butuh dalam pertolongan. Haddatsana Mu'alla, telah bercerita kepada Qala Mu'alla. Haddatsana Wahib, telah bercerita kepada Qala Wahib. An Musa bin Uqbah, daripada Musa bin Uqbah. Qala haddatsatni ibnatu Khalid, telah bercerita kepada Qala putri Khalid bin Sa'id, anak daripada Sa'id, Khalid bin Sa'id ibn al-As, anak daripada As, annaha sami'atin nabiyya, bahwasanya ibnatu Khalid itu telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia itu Nabi, yata'awwazu min azabil kubri, dia memohon perlindungan daripada azab kubur. Nah ia di dalam sembahyang. Di dalam sembahyang ini ada 4 posisi oleh sangat-sangat mustajab pelunasan. Pertama di waktu itu berdiri, yang bertawajuh dengan doa iftitah. Nah kemudian si kedua adalah di saat isi i'tidal. Si kedua adalah di saat duduk antara bersujud.
Kemudian yang keempat adalah waktu sujud terakhir bersambung sampai kepada tasyahud akhir. Dulu tahu sih sangat afdal ijabah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW membaca ta'awuz anil azabil qabr ini adalah setelah selawat wa innaka hamidun majidun. Terus dia mengajar kita Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa minal kasali wa minal jubni wa min an uradda ila arzalil umri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamati wa min fitnatil quburi wa min fitnatil masihid dajjal. Ini itu baca setiap tasyahud akhir, baik sembahyang wajib silima ataupun sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Jadi terus kita baca. Kadang menunjukkan diri sebagai hamba Allah, isi takut terhadap Allah. Allah sedang mengazabi, kan berbeda takut terhadap azab Allah dan takut terhadap Allah yang mengazab. Jadi takut Allah ngazab kita dengan api neraka. Ia si takutan. Jadi Allah takutan, tidak takut kepada azab. Karena boleh jadi kalau takut kepada azab, sekitar azab dari Allah Ta'ala. Namun kalau takut terhadap Allah akan mengazab, boleh jadi Allah tidak akan mengazab. Justru buktikan bahwa diri takut terhadap Allah yang akan mengazab dengan membaca doa ta'awuz, menunjukkan bahwa azab itu memang tiada. Padahal Rasulullah kan beliau yang kesalahan, kubik dan tidak donas beliau daripada azab kubur. Dia tak khawatir Rasulullah, cuma si khawatiran adalah umatnya ingin mendapatkan azab kubur. Justru ya lebih menonjol kepada taklim, pelajaran kita kita sebagai umat. Atau banyak-banyak menghindar daripada azab kubur, fitnah kehidupan, kemudian fitnah dajjal, daripada azab api neraka. Ia maksud Rasulullah SAW. Dengan demikian timbullah suatu keyakinan bahwa memang azab kubur itu diarah. Karena malas terangan dengan awal azab kubur ini arah dengan isi menganggap bahwa di arah azab kubur si arah adalah kubur si dalam akhir awak ini jadi kubur. Lalu dalam sakit hati itu berjawab termasuk azab dalam kubur. Namun sakit awak adalah azab kubur. Ini berarti ia terpengaruh isi kaum materialistis. Sedangkan azab kubur ini adalah non material, termasuk ia adalah metafisik. Dari dalam terpengaruh isi materialistis, walaupun secara kejiwaan psikologi artinya dalam mudah-mudah susah sedih, sakitan fisik, anu azab. Padahal era dari zaman manusia terbagi jadi dua kelompok besar. Pertama, pariniana ashabul masaib. Ashabul masaib. Si kedua adalah ashabul afiyah. Jadi namun ashabul masaib, segala macam isi teruji Allah Subhanahu Wa Taala berupa kesulitan, kesengsaraan, penghinaan, kelaparan, kehausan, kesakitan, sabar doa. Karena memang si tunasna adalah nekna jadi kesulitan, lalu si tunasna adalah untuk sabar dalam menghadapi kesulitan. Baik salah satu contoh lah, kita kehujanan, dia tengah hujan cerah, ya Allah Ta'ala, lalu saya adalah untuk paham berhujan-hujan. Karena lamun ngendai hujan cerah kan dinara hujan jadi dinara
Coba lagu-lagu ngeleng paham terhadap hujan, siraman hujan, maka ibaratnya itu ngeleng paham untuk mendapatkan ujian. Sebab lamun paham dalam menghadapi ujian, termasuk para ashabul masaib. Segala penderitaan saham. Kemudian era ashabul masaib ini tersuruh para malaikat berusaha untuk meriksa dia. Periksa. Ternyata ya Allah, dengan berkat kesabaran terhadap musibah si perlu dikaji dia pada dosa diimpuni. Karena setiap musibah, setiap penyusah isi hadapi dengan penuh kesabaran, ia akan membawa kifarah, penutupan dosa, kadang-kadang sampai pada penghapusan. Karena mamin wasabin wala nasabin hatta syaukati illa kafaratan. Benar kesulitan, benar kesusahan, benar kesakitan, sampai hanya sekedar tersusuk duri, nanti hadapinya kesabaran, dia jadi kifarah. Akhirnya dia minta sekali masih dosanya ya Allah, karena kebanyakan terhapus lantaran sabar dalam menghadapi musibah sebelum dikasih bencana ini. Olah mengenal jana baiknya belum macam. Pertama, kebagusan itu surga. Si kedua adalah al-manzilatul aliyah, tempat tinggi di dalam surga. Nah, si kedua adalah al-afiyah. Justru sakit-sakit dan kesengsaraan di dunia akan berganti dengan kekuatan si paripurna di dalam surga. Dan bila selesai terhisap ashabul masaib, ia terhisap terus ashabul afiyah dengan isi di rumah susah waktu hidup di dunia. Lantaran segala fasilitas lengkap dari insyaallah SWT. Di rumah susah, di rumah kesakitan, di rumah kesulitan, di rumah merasa hina, apapun kemilik itu dicari doang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihisab doa ada dulu, minta doa, dan doa. Saya ini ya Allah, nanilah ya pajak-pajakku isi selalu sabar terhadap kesulitan sekitar baik hidup di dunia. Kaji bodoh dulu. Dari bau, saya nggak buat sebagai borong lagi di hidup di dunia. Laku milik kadoran dengan ini. Dengan hidup beli doang di lampu sapi aja. Untuk lembar doang itu orang hebat bisa. Semuanya dia berjalan apa? Anda jadi itu cicak. Beli ini, memasang diri. Guna yang rezeki si baik buat. Jadi dia mengalami kesulitan. Namun marani ke ya Allah kecari kaji kembali di bumi. Ada kecak ko hawak kaji jadi lawar. Dia mau kecak ketimpanan di pabaso di pabe. Kan kaji sabar ya Allah. Lambat. Dinarak malik alam dunia itu alam alam. Darul jaza doang nih. Lain doang darul bala anda kan selalu kayak dengan dinamik bersusah soal berarti lain hidup di dunia tapi kalau kena pada ashabul afiyah. Jadi memang kadang-kadang dalam memandang dari satu sudut pandang negara itu selalu kesalahan kan, pemerintah kesalahan lantaran terbanyak rakyat isi kelaparan, kehausan, disangsara lah. Akhirnya pemerintah pada salah. Lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi menguji bangsa ini dengan berbagai macam kesulitan. Terus pinana Emirat Arab jadi contoh kita rakyat pemulung secara Emirat Arab. Mobilnya adalah teroris sport. Si Argina 15 miliar. Kita jangan
Cuma berdua dia sebenarnya di sampai di neraka miskin dan neraka Arab. Tahu kan Allah Subhanahu Wa Taala berbeda-beda. Kenapa? Kadang-kadang nilai sehingga malah sebelum terjadilah perpautan antara namimah, timpal pandangan secara sepintas, kenyataan negara kaya lalu makan masyarakat miskin. Ada pandangan cara manusia. Lalu dia ingat bahwa Allah Ta'ala menghendaki akan kesulitan-kesulitan untuk sebuah kebagusan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sekali kesulitan saat ini di dunia akan pada sebuah kebagusan yang akhirat. Qala haddatsana Muslim bin Abi. Ulama berdoa baik-baik berdoa. Gambar dalam bentuk gambar aku marah video. Ya video surga dan video neraka. Namun dengan soleh jadi video surga, namun dengan jahat jadi video neraka. Jadi video surga dan video neraka pun, video surga akan dapat menyenangkan, video neraka akan dapat menyakitkan. Coba kita lihat video-video YouTube, namun si menyenangkan, namun si menyakitkan, menakutkan dan tersiksa. Apalagi dia adalah si ciptaan dia sekedar gambar-gambar rekayasa lalu betul-betul. Jadi dilarang audio, adil dilarang sensor, apa sensor lah. Haddatsana Ismail bercerita pada Ismail qala haddatsani Malik bercerita pada Malik An-Nafi daripada Nafi an Abdullah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha dari keduanya. Qala inna ahadakum idza mata, sesungguhnya salah seorang di antara kalian. Jadi menyebut salah seorang, Rasulullah tidak berarti sebagian, lalu selaku dengan. Jadi sebutnya ahadakum ini dia salah seorang atau dia sekalian, lalu selaku dengan. Idza mata, apabila mati, uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi, didatangkan atasnya tempat duduknya pagi-pagi dan sore-sore, berarti dua kali setelah kata kecanin untuk menyaksikan tayangan surga bagi ahli kebagusan dan tayangan neraka bagi yang jahat. In kana min ahli jannah, maka jika ada dia termasuk penghuni surga, min ahli jannah, maka dari ahli surga artinya tayangan surga keluar. Wa in kana min ahli nar, dan jika ada daripada penghuni neraka, fa min ahli nar, maka ditayangkan kepadanya tayangan neraka. Fa yuqalu, dan dikatakan hadza maq'aduka hatta yab'ataka Allahu yaumil qiyamah, ini tempat kau tinggal sampai Allah membangkitkan engkau nanti pada kiamat. Jadi alam barzakh kan untuk alam transit, alam transit untuk melanjutkan perjalanan menuju alam akhirat. Lalu di saat si transit ini, maka bayangkan kira 1000 tahun di alam barzakh. Boleh jadi mau diambil alam barzakh daripada di masa. Kalau bayangkan zaman Nabi Adam, atau kamu balut ke sini meninggal ribuan tahun. Bahkan menurut prediksi para ahli arkeologi, si menemukan fosil-fosil manusia klasik pun ada sebuah jutaan tahun. Berarti 33 Adam sebelum Adam masih hidup kurang. Namun dalam beberapa kitab-kitab tasawuf, Adam jadi asal usul kita dia adalah merupakan Adam yang 33. Berarti 32 Adam berlalu. Jadi fosil-fosil manusia sebelum Adam itu dia adalah boleh jadi jutaan tahun sebelum